Izin majelis. Saksi yang pertama ya, saksi Gadis Meo. Tetap pandang ke depan, jawab saja apa yang ditanyakan. Kalau belum jelas bisa disampaikan untuk diulangi. Pertanyaan saya yang pertama, tadi sudah banyak yang ditanya oleh saudara penuntut umum, saya mungkin sedikit saja pertanyaan saya. Apa pekerjaan saksi saat ini? Wira swasta. Baik. Sehubungan dengan masalah ini ya, terkait postingan masalah menurut saudara dituduh mengaku PNS dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah saksi korban adalah PNS sebelumnya? Saya bukan PNS. Bukan PNS. Benar. Baik. Di dalam dakwaan juga di sini ada tertera bahwa saksi korban adalah tenaga kontrak. Pertanyaan saya, apakah benar saksi korban adalah tenaga kontrak? Benar sekali. Benar. Baik. Saksi korban tenaga kontrak sejak kapan? Mohon maaf saya lupa, kan sudah selama 7 bulan saya bekerja di Satuan Polisi Pamung Praja. Di Satpol PP ya. Iya. Pada saat saksi korban masuk ya sebagai tenaga kontrak dalam Satpol PP, bagaimana prosedurnya saudara bisa masuk ya sebagai tenaga kontrak di Satpol PP? Saya direkrut dan waktu itu juga saya menandatangani kontrak kerja dan bukti kontrak kerja saya ada. Baik, tadi saksi sudah mengatakan tegas bahwa saksi direkrut ya dan dia menandatangani kontrak kerja. Siapa yang merekrut saudara saksi korban? Bupati Ngada. Bupati Ngada ya. Bupati Ngada namanya siapa? Bapak Andreas Paru. Bapak Andreas ya, Andreas Paru, Bupati Ngada sebelumnya berarti ya. Jadi saksi tadi sudah mengatakan dengan tegas bahwa saksi direkrut ya oleh Bupati Ngada namanya Bapak Andreas Paru. Apakah saksi hanya saksi saja yang direkrut atau ada yang lain gitu? Mungkin ada yang lain. Jawab jangan mungkin ya saksi, harus pasti. Saya tidak pernah tahu. Jadi saksi jawab saja, kalau saksi tahu, tidak tahu jawab saya tidak tahu, jangan pakai mungkin Saya tidak ya. tahu. Karena di persidangan ini kita butuh kepastian, bukan butuh kemungkinan. Oke, pertanyaan berikut. Apakah saksi mengetahui bahwa masuknya saksi ya sebagai tenaga kontrak dalam Satpol PP ini bertentangan dengan aturan? Karena banyak masyarakat Ngada yang lain yang ingin masuk ke Satpol PP dan bahkan dinas lain pun sulit, tidak bisa dengan alasan aturan. Saya tidak tahu. Oh, saksi tidak tahu. Sangat tidak tahu. Oke. Tadi saksi sudah mengakui juga ya, tadi ada pertanyaan dari saudara penuntut umum mengenai dana perjalanan dinas ya, dana perjalanan dinas. Saksi mengakui ya bahwa saksi dibiayai dari perjalanan dinas. Apakah saksi mengangkat bendahara di Satpol PP juga sehingga saksi mengetahui dibayar dana perjalanan dinas, atau siapa yang memberitahu saksi bahwa saksi dibayar oleh uang perjalanan dinas? Bisa ulangi pertanyaannya, maaf. Tadi saksi mengatakan ya kepada penuntut umum menyampaikan bahwa saksi dibiayai dengan uang perjalanan dinas. Nah, pertanyaan saya pertama dulu supaya saya jangan bingung, apakah saksi juga merangkap ya bendahara di Satpol PP bagian keuangan juga? Tidak tahu. Saksi tidak ya, saksi bukan ya, bukan bendahara artinya, bukan tidak tahu ya, bukan. Oke, pertanyaan saya berikut, bagaimana saksi bisa mengetahui bahwa saksi dibiayai dari uang perjalanan dinas Satpol PP? Diberitahu. Diberitahu oleh siapa? Waktu itu diberitahu oleh Ibu Kasubag Keuangan. Baik, Ibu Kasubag namanya siapa? Kasubag, mohon maaf, Kasubag Pegawai. Kasubag pegawai namanya siapa? Ibu Meti Ina. Ibu Meti Ina, Kasubag pegawai. Dia menyampaikan bahwa saksi dibiayai dari uang perjalanan dinas. Benar. Oke. Dalam menjalankan tugas, saksi sebagai kontrak, apakah saksi pernah menggunakan lambang ya atribut PNS? Pernah, karena waktu itu saya harus menjelaskan kenapa
waktu itu lambang dari PDH Satpol PP yang saya pesan itu melalui pesan online. Jadi sesampainya di sini, akhirnya dipasang. Yang memasang itu, mohon maaf, yang memasang itu calon suami saya, karena saya tidak mengerti cara pasang PDH di seragam Pol PP. Saat memakai itu hanya pada hari Senin, apel pertama kali saya masuk, Pak. Dan itu pun saya, mohon maaf, saya tidak mengetahui arti dari lambang itu, karena saya juga bukan PNS. Saya tidak mengerti lambang itu apa dan fungsinya apa. Baik, saksi sekali lagi saksi mengakui saksi bukan PNS dan saksi tidak mengerti lambang itu apa, dan saksi memesannya juga melalui online ya. Benar, tapi saya tidak mengakui kalau saya adalah PNS. Saya tegaskan, saya tidak pernah mengakui kalau saya PNS. Saya di sini tidak pernah mengatakan bahwa saksi PNS. Saya menyatakan bahwa saksi dengan tegas saksi mengakui bahwa saksi bukan PNS ya. Oke, saya pertanyaan lanjut, saksi. Mengapa saksi memesan lambang tersebut padahal saksi tidak tahu kegunaannya untuk apa? Karena lambang itu ada di PDH Pol PP. Kalau seandainya salah saya memakai, pasti saya sudah ditegur. Kenapa selama 7 bulan saya bekerja di instansi tersebut tidak ada panggilan ataupun teguran mengenai lambang yang saya pakai? Baik saksi, saya lanjutkan. Sebelumnya saksi pernah ditegur ya oleh Kasubag dan lambang itu saksi diamankan. Apakah itu betul? Mohon maaf Pak, saya tidak pernah ditegur sama Kasubag pegawai. Baik, nanti kita akan hadirkan saksi dan buktinya. Penasihat hukum mengingatkan pertanyaannya lebih ke yang didakwakan pada. Ya, izin majelis karena ini ada hubungan ketersinggungan si saksi korban tidak menerima terkait tuduhan bahwa dia menggunakan lambang kopi dan mengaku sebagai PNS, maka itu perlu kami sebagai PNS juga perlu mengetahui gitu. Apakah benar gitu lama dia pernah menggunakan, dari mana dia menggunakan, dan bagaimana dia bisa menggunakan kalau dia tidak memahami terkait lambang tersebut. Karena ada hubungan dengan postingan majelis. Izin. Saya lanjutkan saksi. Saksi korban masih tetap Hidde Gadis. Dalam menjalankan tugas ya sebagai tenaga kontrak menurut pengakuan saksi, dalam kontrak tersebut masa kontraknya berapa lama saksi? 1 tahun. 1 tahun ya. Berapa gaji yang diberikan oleh Pemkab Ngada kepada saksi sebagai tenaga kontrak? Untuk gaji ini kan belum tepat menggunakan PH. Kalau masalah gaji kurang tepat. Kita tepat. Izin majelis, karena saksi ya dalam ruangan sidang yang mulia ini dia sudah mengakui sebagai dia ada SK, ada kontrak, maka dalam kontrak tersebut kita perlu mencari tahu karena ada hubungan dengan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat melalui klien saya ini bahwa ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan oleh Pemkab Ngada. Jadi kita perlu tahu juga ini mengenai keuangan negara gitu. Yang ada hubungan dengan kontrak dan yang diakui dalam ruang sidang ini. Kalau tadi saudara tidak mengatakan terkait di kontrak ada surat kontraknya, tidak mungkin saya bertanya di ruang sidang ini gitu. Saya mohon kami diberi kesempatan juga penuntut umum ya, tolong kita saling menghargai lah dalam proses persidangan gitu. Kami di saat penuntut umum memberikan pertanyaan, saya menghargai dan mencermati dengan baik gitu. Saya kembali kepada majelis. Kalau memang saya tidak melanjutkan terkait pertanyaan ini, saya juga akan mengikuti perintah majelis. Gitu. Tetap menjaga kondusivitas persidangan untuk para pihak. Saya ingatkan, silakan dilanjutkan pertanyaannya untuk fokus ke pihak. Siap. Ya. Saya izin satu saja karena ada hubungan dengan kontrak, cukup satu saja. Ya, berapa gaji ya yang saksi dapat ya terima dari Pemkab Ngada? Baik,
saksi tidak bisa menjawab, jadi saya tidak perlu bertanya lagi. Artinya saksi ini memberikan keterangan yang tidak pasti di dalam persidangan. Gitu. Nah, saya bergeser ke saksi berikut, saksi Eviani Tuba. Saya fokus saja, saksi Eviani Tuba. Tadi saksi sudah melihat membaca posting lainnya, saya tidak banyak bertanya. Saya fokus saja tadi terkait salon ya, salon ditutup ya karena postingan tersebut. Salon itu bukannya kapan? Kapan ya, saksi Hilda Gadis buka salon itu? Waktu itu setelah postingan tersebut, Egan mengechat saya, dia tidak buka salon besoknya karena. Oh, cuma mohon maaf saksi, saya mau tanya, kapan saksi mengetahui saksi korban ini, Hilda Gadis ini membuka usaha salon tersebut? Kapan dia buka usaha salon tersebut? Kalau dia membuka salon itu sudah lama. Sudah lama kapan? Tahun berapa berkiranya? Saya tidak ingat. Tidak ingat ya, tidak tahu. Oke. Karena saya tidak mungkin menanyakan dia kapan dia buka, terus saya kontrol terus dia sudah berapa lama dia buka salon. Yang saya tahu setelah postingan tersebut, dia sempat menutup salonnya selama 1 minggu. Setelah itu dia meminta bantu saya untuk buka salon. Selama 1 minggu itu karena memang saya ada kesibukan saya sendiri, maka saya tidak buka salon. Waktu itu dia meminta bantu kepada saya. Setelah 1 minggu dia juga tidak buka salon, maka saya pergi membuka salon. Saya membuka salon, setelah 2 hari saya mengechat dia. Engkau masuk kembali buka salon. Ada di karyawan waktu itu, dia punya karyawan masih unit. Ada unit. Masuk kembali di karyawan bagaimana? Kalau kau tidak buka salon, terus ini anak-anak mau bagaimana? Karena kami sedekat apa? Saatnya teman-teman tahu kami dua sedekat apa, makanya saya menasihati dia untuk masuk membuka salon lagi. Sebagai saksi tadi jawaban saksi itu bukan pertanyaan saya ya. Fokus saja tadi kau artinya pertama tadi kapan saksi korban buka salon, saksi tidak tahu. Oke, sudah. Tidak tahu kan? Tidak tahu kan kapan mulai buka salonnya? Oke, cukup jawab iya tidak tahu. Oke, pertanyaan berikut. Setelah ada masalah ini, ya, berapa lama salonnya ditutup? 1 minggu. 1 minggu. Menurut saksi korban, ya saksi, berapa kerugian dialami oleh saksi korban setelah menutup salon selama 1 minggu? Berapa kerugian dialami oleh saksi korban ini karena salonnya ditutup selama 1 minggu? Saya tidak tahu dia punya pendapatan perharinya berapa, jadi saya tidak bisa. Ya, jawab saya, oke, jawab saya tidak tahu. Baik. Tadi postingan terkait postingan saksi juga sudah mengetahui semua, jadi sudah banyak di Tiger, sudah penuntut, saya tidak perlu bertanya lagi. Saya bergeser ke saksi berikut, saksi ya yang ketiga. Baik, jawab saja ya pertanyaan, kalau tidak jelas minta diulangi lagi. Mana? Tadi ya saksi sudah mengatakan dan tegas bahwa saksi tidak membaca postingan ya, tidak membaca postingan tersebut. Lalu apa gunanya saksi ya dijadikan saksi dalam persidangan ini? Karena nanti kan ditanya Kak Ikin dapat itu dan Anda karena akunya Kak Egan dan Kak Ikin diblokir oleh tangkap ini. Saya tegaskan lagi, postingan ya yang dibuat oleh klien saat terdakwa Kaulina ini, saksi tidak pernah membacanya. Karena bisa kan ada fotonya Kak Egan dengan ijazah. Jawab saja pertanyaan saya. Saksi pernah membacanya tidak? Tidak. Cukup majelis.